Ya, saya terus terang dengan dokternya pun saya merasa jauh tertinggal. Dok, saya cuma minta ganti karbo. Saya bilang, kenapa tidak sekali? Kalau di sini 6 bulan sekali itu kenapa dok? Saya bilang. Terus dokternya kan cuma bilang, kasihan bu anaknya. Terus saya minta konsul kan ke THT-nya. Terus susah banget itu. Minta konsulnya itu susah. Nah, susternya itu bilang gini, Bu, kalau belum kamunya itu berdarah, bernanah, itu dokternya itu nggak bakalan mau visip tuh. Video ini berisikan tentang suara yang tak kunjung didengar, berbagai kendala, hambatan, harapan, serta doa yang kami suarakan di sini semata-mata hanya untuk mengejar tujuan dan impian yang sama, perubahan. Tracheostomy. Mungkin sebagian dari kita yang pertama kali mendengar kata tracheostomy akan berulang-ulang sampai akhirnya kita bisa menyebutkan tracheostomy dengan benar. Anak dengan tracheostomy berarti anak yang telah melakukan tindakan operasi lubangan leher, di mana di lubang tersebut akan dimasukkan sebuah tabung pernapasan guna menggantikan fungsi hidungnya untuk bernapas. Tindakan ini dilakukan karena berbagai macam faktor. Salah satunya adalah terhambatnya jalur napas atas. Tak heran jika banyak masyarakat luas yang belum memahami tentang apa itu tracheostomy. Bagaimana tidak? Dokter dan perawat yang ada di rumah sakit yang sudah jelas-jelas menempuh pendidikan di bidang keilmuannya masih banyak yang belum mengetahui hal-hal fundamental dan juga mendasar terkait tracheostomy itu sendiri. Perihal penggantian kanul tracheostomy, satu dokter dan dokter lainnya pun memiliki pendapat yang berbeda. Sampai akhirnya tak sedikit anak dengan tracheostomy yang mengalami infeksi, dan hal yang terburuk adalah mereka meninggal dunia. Pertanyaannya, perlu berapa anak tracheostomy lagi yang meninggal dunia sampai akhirnya kita berubah? Selamat datang di Rasa, kami ingin didengar. Kami telah melakukan polling di dalam WhatsApp grup Tracheostomy Care, di mana WhatsApp grup ini berisikan 135 orang tua pasien tracheostomy yang tersebar di seluruh Indonesia. Polling ini kami gunakan untuk mendalami pengetahuan kami tentang fakta lapangan yang terjadi terkait pelayanan tracheostomy di Indonesia. Berikut merupakan hasil survei yang kami dapatkan. Kami melakukan survei dengan fokus terhadap beberapa segmen. Yang pertama adalah informasi mengenai tracheostomy. Yang kedua merupakan edukasi terhadap penggantian kanul tracheostomy secara mandiri. Dan yang paling utama adalah kepuasan pelayanan tracheostomy di Indonesia. Pada segmen tentang informasi mengenai tracheostomy di Indonesia, dari 35 orang tua yang berpartisipasi dalam polling, 100% menyatakan kesulitan untuk mengakses informasi terkait tracheostomy. Dan lebih dari 97% menganggap bahwa informasi mengenai tracheostomy di Indonesia sulit untuk dipahami. Bagaimana anak-anak tracheostomy di Indonesia bisa dirawat dengan baik, sedangkan orang tua sendiri sulit untuk mengakses hal-hal yang berkaitan tentang perawatan anak dengan tracheostomy. Selanjutnya kami mendapatkan lebih dari 86% orang tua menjawab tidak pernah menerima edukasi penggantian kanul tracheostomy secara mandiri. Padahal menurut hasil interview Enabled dengan Dr. Michael Rutter, BHB, MBCHB, Frex, seorang profesor di Departemen Otolaryngologi Anak di Cincinnati Children's Hospital Medical Center, yang pada tahun 2015 saja bersama timnya telah menyelesaikan 2.750 konstruksi jalur pernapasan. Tentunya penting sekali untuk orang tua bisa menggantikan tracheostominya secara mandiri. 95%
sampai 98% pasien di Cincinnati Children's Hospital Medical Center diganti kanulnya oleh orang tuanya secara mandiri di rumah. Bisa dibayangkan, jika kanul tracheostomi anak terlepas dan orang tuanya tidak tahu cara mengganti kanul tracheostomi dengan mandiri, maka kemungkinan terburuk yang akan terjadi adalah anak tersebut akan meninggal saat itu juga. Encourage that the trach tube is changed by the parents at home every 2 weeks. That is our routine, and that is what is typically done with 95 to 98% of our patients. We have a very small number of patients where the trach change is done in the hospital, but there are very unusual extenuating circumstances when that's the case. So the vast majority of our patients, the trach is changed at home with 2 responsible adults present if possible. This is about safety. If a trach tube falls out, your child can die. And trach tubes fall out. And particularly there are some children who... Dampak dari kurangnya edukasi ini juga berimbas kepada lokasi orang tua mengganti kanul tracheostomi anaknya. Hampir 40% orang tua mengganti kanul tracheostominya di ruang operasi. 35% orang tua mengganti kanul di ruang poliklinik, dan yang lebih mirisnya adalah ada 2 pasien diantaranya yang tidak pernah mengganti kanul tracheostomi. Alasan konyolnya adalah anak-anak yang kanulnya diganti di ruang operasi adalah karena mengikuti prosedur dari rumah sakit, bukan karena alasan medis. Informasi yang kurang menyebar, serta edukasi yang kurang menyeluruh sedikit demi sedikit terkuak berdasarkan hasil poll yang kami lakukan. Terakhir, yang menjadi fokus utama kami yaitu kepuasan kelengkapan dan ketersediaan alat di Indonesia. Hasil yang kami dapatkan adalah kurang dari 1% orang tua menyatakan puas, dan lebih dari 75% orang tua menyatakan bahwa mereka belum puas terhadap pelayanan dalam penanganan pasien tracheostomi. 3 poin penting yang sebelumnya kami paparkan sudah menggambarkan secara jelas bagaimana pengalaman pelayanan pasien tracheostomi di Indonesia. Tentunya data yang kami himpun tidak hanya berdasarkan polling dari grup WhatsApp tersebut. Kami juga telah melakukan beberapa wawancara terhadap orang tua pasien tracheostomi di Indonesia. Perbedaan prosedur dan kebijakan antar rumah sakit, penolakan rumah sakit terhadap pasien tracheostomi, dan masih banyak hal dan masalah lain terkait masalah ini. Jika polling dari grup WhatsApp tersebut masih kurang meyakinkan kalian semua mengenai pengalaman pasien tracheostomi di Indonesia, setelah ini akan kami bacakan pengalaman nyata dan fakta lapangan dari beberapa pasien tracheostomi di Indonesia. Halo, saya Kiki, mama dari Putri. Anak saya berumur 4 tahun dan anak saya didiagnosis memiliki tumor otak. Awal menggunakan tracheostomi itu saat masuk ke ICU karena kami diarahkan untuk melepas ventilator. Saya diberitahu bahwa tracheostomi merupakan hal yang cukup rumit, namun dapat membantu anak saya. Setelah menimbang keselamatan dan kenyamanan anak saya, akhirnya saya menyetujui prosedur tersebut. Pada saat awal pemasangan, dokter pada rumah sakit X mengatakan bahwa kanul akan diganti per 1 bulan sekali. Sebelum melewati kemo selanjutnya, saya memastikan kepada salah satu perawat manakah yang lebih baik, kemo dahulu atau ganti kanul dahulu. Perawat tersebut mengatakan selama masih aman, penggantian kanul bisa dilakukan nanti saja. Akan tetapi, pada saat saya kembali ke dokter setelah menjalani kemo, dokter mengatakan bahwa hal itu tidak boleh. Sehingga dokter menegaskan bahwa penggantian kanul harus dilakukan 1 bulan sekali. Lalu, karena beberapa pertimbangan, saya dirujuk ke rumah sakit Y. Saya pindah ke rumah sakit Y dengan keadaan anak saya belum ganti kanul selama 2 bulan. Berharap saya bisa melakukan penggantian kanul di rumah sakit tersebut.
Namun saya bingung karena di rumah sakit Y mengatakan bahwa jarak penggantian kanul adalah 6 bulan. Saya langsung menanyakan mengapa adanya perbedaan antara rumah sakit X dan Y. Rumah sakit Y lalu menjelaskan bahwa jangka penggantian 6 bulan tersebut merupakan peraturan dari rumah sakit dan saya diminta untuk mengikuti peraturan tersebut. Beberapa hari kemudian, saya merasa anak saya terlihat tidak nyaman dan saya khawatir sehingga saya meminta konsul kepada pihak THT. Namun, hal tersebut sangat sulit dikarenakan perawat mengatakan ke saya kalau kanulnya belum berdarah-darah atau bernanah, dokternya tidak akan mau visit. Lalu saya sangat kebingungan dan khawatir sampai saya harus memohon kepada seluruh dokter. Walaupun setelah melihat kanul anak saya yang berdarah, dokter yang akhirnya mengiyakan tetap mengatakan bahwa tetap harus 6 bulan sekali sesuai dengan peraturan rumah sakit. Tidak lama dari itu saya diarahkan ke poli dan walaupun saya sudah mendapatkan jadwal, namun jadwal tersebut mengharuskan saya untuk menunggu lebih lama. Saya langsung menolak dan mengajukan tanggal yang lebih awal karena melihat kanul anak saya yang sudah berdarah-darah. Di luar itu saya pernah menanyakan mengenai kanul namun suster terlihat tidak mengerti. Itu adalah salah satu cerita dari salah satu pasien yang merupakan narasumber kita, pasien trakeostomi, mengenai kebijakan dari rumah sakit X dan rumah sakit Y yang berbeda. Halo, perkenalkan saya Lina. Saya merupakan orang tua dari Rindi yang berumur hampir 2 tahun. Dan Rindi memiliki kondisi utama yaitu mikrosefalus, serta memiliki diagnosis laringomalacia tipe 1 dan obstruksi berat. Adanya kondisi tersebut kemudian membuat anak saya harus ditrakeostomi. Dengan berat hati, akhirnya saya dan suami memutuskan untuk melakukan tindakan trakeostomi pada Rindi. Karena berdasarkan penjelasan dokter, memang itu yang dibutuhkan oleh Rindi. Berdasarkan pengalaman pribadi, saya merasa bahwa sistem ganti kanul di RS memiliki prosedur yang panjang dan menyita waktu. Panjangnya prosedur kemudian membuat anak saya sering diberikan anestesi, yang mana hal tersebut membuat saya khawatir dan takut akan berdampak pada Rindi secara jangka panjang. Namun, dokter menjelaskan bahwa penggunaan anestesi sering tidak mempunyai efek jangka panjang. Padahal, dari yang saya perhatikan, Rindi selalu mual, muntah, dan terkadang terlihat sesak, bahkan Rindi bisa tidur 2 hari dan tidak bangun setelah tindakan anestesi. Terkadang juga ada beberapa suster yang memiliki keterampilan kurang dalam bidang trakeostomi, sehingga pernah sampai membahayakan Rindi. Waktu itu suster yang biasa pasang NGT sedang cuti, sehingga tindakan tersebut dilakukan oleh suster lain. Suster tersebut terlihat kurang terampil ketika memasangkan NGT pada Rindi. Saya merasa hidung anak saya menjadi bahan percobaan, karena dimasukkan selang berkali-kali, masuk dari hidung, keluar lagi lewat mulut. Masuk dari hidung kiri, keluar lagi ujung selang di hidung kanan. Ketika saya tegur, perawat tersebut malah tidak terima dan menyebut saya sok tahu. Akhirnya, NGT sudah terpasang dan katanya sudah masuk. Namun, malam harinya, Rindi saya bawa ke IGD dan langsung diarahkan ke ICU. Rindi juga sering mendapatkan penolakan dari beberapa RS dan puskesmas untuk mendapatkan tindakan. Biasanya antara pihak saling lempar-melempar rekomendasi tindakan. Seperti contohnya, ketika Rindi ingin imunisasi, terdapat penolakan dari 4 puskesmas yang berbeda dengan alasan kondisi trakeostomi. Dan mereka merekomendasikan untuk melakukan imunisasi di RSE saja. Padahal, saya sudah membawa surat aman imunisasi dari dokter respirologi dan juga RSE merekomendasikan saya untuk imunisasi Rindi di puskesmas saja, karena gratis. Tidak hanya itu, Rindi sendiri juga suka dapat perlindungan dari suster. Bahkan pernah sampai ada suster yang menyebut Rindi sebagai pasien si leher bolong. Kalau Rindi bisa bicara pun, Rindi juga tidak mau lehernya seperti itu. Tolong jangan panggil anak saya sebutan itu. Cukup sebut nama Rindi saja, apa susahnya? Itulah pengalaman buruk dari salah satu orang tua anak trakeostomi terkait pelayanan kesehatan. Kami di sini mewakili para orang tua dari pasien trakeostomi. Kami di sini ingin menyampaikan pesan dan juga harapan kepada tenaga medis untuk kedepannya.
Pada saat ini, anak-anak kami membutuhkan penanganan yang tepat, cepat, dan juga terkoordinasi. Kehadiran para tenaga medis dan juga cara mereka merespons yang cepat akan mengubah kualitas hidup dari pasien. Kami mengetahui bahwa tenaga medis telah melalui berbagai tantangan. Di sini, kami berharap bahwa tenaga medis akan bergerak lebih cepat dan juga memprioritaskan pasien sesuai dengan urgensinya. Salah satunya adalah pasien tracheostomi, dan juga memastikan mereka menerima perawatan yang sesuai yang mereka butuhkan dengan segera. Selain itu, kami juga ingin memberitahu bahwa pentingnya edukasi bagi keluarga dan orang tua pasien. Dengan pengetahuan mengenai cara penggantian kanul tracheostomi yang benar akan mengurangi potensi resiko. Hal ini akan memberikan dampak yang positif bagi keluarga pasien, yaitu rasa siap dan juga rasa percaya diri untuk menghadapi keadaan darurat yang dialami oleh pasien tracheostomi. Kami berharap bahwa tenaga medis akan melibatkan keluarga dalam perawatan pasien. Dengan kolaborasi yang baik antara keluarga pasien dan juga tenaga medis akan memberikan dampak yang positif, yaitu kualitas hidup yang jauh lebih baik bagi pasien tracheostomi. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tenaga medis atas dedikasinya merawat dan menjaga kesehatan dan juga menjaga kesejahteraan dari pasien. Kami percaya bahwa tenaga medis mampu memberikan yang terbaik untuk seluruh pasien, terutama dengan pasien yang memerlukan perhatian ekstra. Dengan fakta lapangan yang terjadi dan juga banyaknya masalah terkait pelayanan pasien tracheostomi di Indonesia, hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa perlu adanya evaluasi mengenai hal ini oleh pihak yang bertanggung jawab. Dengan video ini, kami mengajak seluruh elemen dan juga lapisan masyarakat untuk lebih peka dan juga mengerahkan segala kemampuannya untuk memperhatikan kondisi pasien tracheostomi di Indonesia, khususnya tenaga medis dan juga pihak yang bertanggung jawab. Kita tidak pernah tahu, mungkin sekian dari 135 anak-anak tracheostomi di Indonesia akan memiliki masa depan sebagai Presiden Republik Indonesia, atau mungkin sebagai pemimpin yang bisa memberantas korupsi di negeri ini dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi individu yang bisa menyelesaikan masalah polusi di Jakarta. Tentu saja hal ini bukan menjadi masalah yang bisa dikesampingkan. Nyawa anak-anak menjadi taruhannya. Berbenah, lebih peka, cepat, dan tanggap, hanya itu yang ingin kami suarakan dan juga harapkan. Evaluasi, mungkin hanya satu kata itu yang bisa menggambarkan keadaan yang terjadi di saat ini. Mari bersama-sama menyebarkan ke seluruh lapisan masyarakat mengenai pasien tracheostomi di Indonesia. Pasti akan ada jalan untuk 135 anak tracheostomi di Indonesia dari 270 juta orang baik di Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih telah mendengarkan.